Perlindungan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Pentingnya perlindungan hak anak. Pertama, anak adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Kedua, jumlah anak kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk. Ketiga, perkembangan teknologi tidak selalu berpihak pada kepentingan anak. Keempat, anak tidak boleh dicabut dari akar budayanya. Kelima, anak adalah modal terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan. Pemenuhan terhadap hak anak. Pemenuhan hak anak merujuk kepada Konvensi Anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Hak sipil dan kebebasan terdiri dari hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani dan beragama, berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, akses informasi yang layak, bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri dari anak yang terpisah dari orang tua, reunifikasi pemindahan anak secara ilegal, dukungan kesejahteraan bagi anak, anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, pengangkatan atau adopsi anak, tinjauan penempatan secara berkala, serta kekerasan dan penelantaran. Kesehatan dasar dan kesejahteraan menyangkut tentang anak penyandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial, layanan dan fasilitasi kesehatan, serta standar hidup anak. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya menyangkut tentang pendidikan, tujuan pendidikan, serta kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya. Perlindungan khusus. Anak yang memerlukan perlindungan khusus yakni anak dalam situasi darurat, pengungsi anak, anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dalam situasi eksploitasi, serta anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi. Ancaman dan kekerasan pada anak usia dini. Ancaman pada anak terdiri dari ancaman fisik dan ancaman non-fisik. Ancaman fisik biasanya berupa perlakuan fisik yang kasar seperti menjambak, menghalangi jalan, mendorong, mencubit, dan lain-lain. Ancaman non-fisik biasanya dilakukan dengan kata-kata kasar, julukan, merendahkan, dan lain-lain. Bahkan ancaman ini bisa melalui dunia maya. Ancaman ini dapat menimbulkan kekerasan pada anak. Ada 7 macam kekerasan pada anak, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan pada anak secara lahiriah atau jasmani seperti cubitan, pukulan, tendangan, dan tindakan lainnya pada fisik anak yang bisa melukainya. Pelecehan emosional atau psikologis, yaitu suatu tindakan yang meremehkan dan merendahkan anak sehingga anak menjadi merasa rendah diri dan tidak berharga. Contohnya yaitu menolak untuk memeluk, membentak atau mengutuk anak, serta memanggil dengan nama buruk, dan lain-lain. Pelecehan seksual yaitu sebuah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang dewasa di mana anak tersebut digunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan lainnya yaitu dalam bentuk pengabaian atau penelantaran serta penolakan. 6. Pengaruh buruk dan 7. Eksploitasi anak.
Untuk melindungi anak usia dini, orang tua dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Membangun komunikasi dengan anak. 2. Orang tua harus mampu meregulasi dirinya termasuk meregulasi emosinya. 3. Mengajarkan anak untuk berani mengatakan tidak kepada orang yang menghina atau melecehkannya. 4. Mengajarkan anak jenis sentuhan yang baik dan tidak baik. Jenis sentuhan ini bisa kita kenalkan melalui sebuah lagu. Ini dia contohnya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu.